Halo guys, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Bose Risto Channel ya. Kali ini Bose mau membahas mengenai fasilitas pendukung di sebuah resto ya guys ya. Stay tune guys. Jadi kalau rekan-rekan mau membuat atau membuka sebuah resto, harus diperhatikan beberapa faktor fasilitas pendukungnya ya guys ya. Nah, guys, untuk faktor pendukung yang pertama adalah parkiran ya guys ya. Parkiran tuh harus ada guys jika Anda sekalian itu ya, para baik madangers ya atau para dahares ya, itu mau membuka resto ya, harus mempersiapkan parkiran guys, termasuk akses masuknya ya guys ya. Ini kalau punya bos ini, restonya ini lebarnya saja sekitar 10 meter loh guys, jalan masuknya ya. Terus di depan akses jalan masuk harus ada tulisannya guys ya, mana masuk mana keluar misalkan ya. Itu harus ada guys untuk membantu agar orang yang mau parkir itu mudah tahu arahnya kemana ya. Kemudian ini area parkirannya Bos Resto guys ya. Di resto Bos yang keenam ini luasannya guys ini sekitar 2000 meteran ya. Ini kalau mobil biasa ya hampir 100 mungkin muat. Kalau bis sekitar 20 sampai 30 ya guys ya. Ini lokasinya. Ya, jadi yang pertama adalah parkiran harus mumpuni guys. Ya, dan harus nyaman parkirannya guys ya. Ini lihat nih, ini kan parkir Bos ini selain luas juga rapi dan bersih toh. Itu juga penting guys. Wah, kalau parkirannya aja misalkan becek terus banyak sampah bertebaran, nah itu membuat tidak nyaman guys. Ya, itu harus diperhatikan ya guys ya. Nah, fasilitas yang kedua guys yang sebaiknya ada guys, itu adalah ruang untuk istirahat kru guys. Jadi mengingat resto Bose ini adalah tipe resto rekreatif guys, itu ada di daerah seputaran tempat wisata Borobudur, Candi Borobudur ya guys. Maka karena yang datang itu banyak adalah rombongan-rombongan wisata ya, baik naik HiC ya, mobil travel, maupun menggunakan bis. Jadi mereka membawa kru ya guys ya. Krunya itu biasanya satu mobil itu ada 3 guys, satu TL ya, TL itu tour leadernya atau guide-nya, dan juga satu supir dan satu kenek. Jadi disediakan 3 guys. Nah, termasuk yang di area tempat duduk itu juga bisa untuk duduk-duduk para kru kendaraan ya sambil menunggu. Dan di ujungnya sana guys itu ya, nah, maaf, sebelah sana. Nah, di sana itu ada kerannya guys. Kenapa ada keran? Karena kalau bis-bis ini ke sini ya guys ya, transit di sini misalkan, biasanya mereka membutuhkan sarana untuk mencuci bisnya. Nah, itu juga perlu disiapkan guys ya, kalau kita mau membuka bisnis resto, apalagi judulnya yang rekreatif ya, ya harus disiapkan selain parkiran, itu yang kedua juga area untuk istirahat para kru ya. Inilah tempatnya dibuat agak semi tertutup agar kalau tiduran di sini lebih nyaman ya guys ya. Mau ngecas-ngecas juga ada chargernya di sini. Itu fasilitas yang kedua yang sebaiknya ada di sebuah resto guys. Fasilitas pendukung yang ketiga itu adalah toilet dan kamar mandi guys ya. Apa bedanya toilet sama kamar mandi guys? Kalau toilet itu untuk BAK, buang air kecil atau buang air besar ya. Ini yang ini adalah toilet Bose. Di sini nih toiletnya. Ya kan? Ya bersih toh guysnya, harus dibersihkan setiap hari guys, ada petugasnya sendiri. Nah, itu ada tempat sabunnya ya, karena ini kan banyak tempat wisata, ini tempat wisata ya, banyak orang bukan dari luar kota mungkin butuh mandi-mandi, disediakan fasilitas yang mendukung guys ya. Ini toilet untuk prianya seperti ini, kemudian ini untuk pipisnya pria juga ada seperti ini, ada wastafelnya dan ada kacanya guys. Untuk fasilitas toilet perempuannya seperti ini guys ya. Perempuannya seperti ini, mirip dengan yang laki-laki. Bedanya kalau yang untuk toilet perempuan kita juga memiliki klosetnya, kloset
Mana ya? Nah, kita memiliki kloset duduk guys di sini. Ada satu kloset duduk. Bersih kan guys ya? Memang ada petugas khusus guys nih. Nah, kalau untuk yang cewek ini guys, ini dilengkapi dengan lebih banyak lagi tempat untuk mengaca ya. Asumsi kita kalau ibu-ibu itu habis mandi itu kan butuh untuk berdandan ya. Kita sediakan ada 5 kaca dan ada ini untuk naruh-naruh entah bedak, entah jepitan dan lain sebagainya. Ini ya guys ya untuk toiletnya. Dan dibuat senyaman mungkin ya guys ya, selain bersih juga ada estetis guys lu. Ada saya bose taruh ada lukisan-lukisan guys, jadi biar kesannya itu tidak burem. Dan yang faktor penting lagi guys, kalau bose itu selalu mengutamakan itu terang guys. Nah itu di atasnya kan dibuat terang. Apa maksudnya terang guys? Kalau Anda tahu semua bahwa dibuat terang sama bose ya, itu maksudnya agar pertama, jadi setahu bose itu kalau namanya cahaya ya guys, cahaya-cahaya gini, ini kalau nanti mengenai jepitan urin ya, itu akan lebih mudah terurai. Jadi tidak menimbulkan rasa bau kok rasa. Menimbulkan bau pesing. Nah, kalau padang gini kena matahari itu setahu bose pengalaman ya, itu lebih mudah untuk menguap sehingga rasa pesingnya tidak membulek di dalam kamar mandi. Dan yang kedua adalah faktor safety-nya. Nah, safety itu kan mesti kalau terang itu kan safety ya, dari misalkan gangguan, mohon maaf nanti ada yang apalah gitu yang iseng atau apa. Dan yang berikutnya ya dengan alasan yang terang ini ya lebih nyaman guys, termasuk ngirit listrik kalau siang harian ya perlu pakai lampu ya, jadi nggak menyeramkan. Nah ini faktor yang berikutnya. Kalau terang begini kan nggak menakutkan guys, walaupun sendirian di kamar mandi. Kalau begini kan happy-happy saja menikmati aktivitas di kamar mandi, ya kan? Nah itu faktor-faktornya kenapa kok dibuat terang secara alami seperti ini. Nah fasilitas yang berikutnya guys, selain toilet itu juga perlu adanya kamar mandi ya guys ya. Kalau toilet itu bisa digunakan selain memang untuk mandi guys, tapi fokusnya untuk para tamu yang mau buang air guys, khususnya buang air besar ya guys. Kalau di sebelah sini nih, ini adalah fasilitas kamar mandi ya. Fasilitas kamar mandi ini tujuannya untuk orang yang mandi atau mungkin buang air kecil atau pipis guys. Bisa di sini guys kalau buang air ya. Nah, ini juga dibuat terpisah ya guys. Jadi harus dipisah guys kalau namanya toilet kamar mandi itu antara pria dan wanita. Ini yang wanita, nih yang pria. Harus dipisah ya guys ya, demi keamanan dan kenyamanan. Dan lagi-lagi guys dibuat terang sama bose untuk menghindari rasa lagi bau pesing dan juga agar tidak menyeramkan kan. Toilet itu kebanyakan menyeramkan guys di lorong-lorong gelap ini. Oh tempat bose enggak ya kan. Oh jadi nggak seram karena terang benderang gitu. Nah, kita lihat di dalamnya seperti apa guys kalau kamar mandi ya. Nah, kamar mandi seperti ini guys ya. Sama ada gayung sama ininya, ada kerannya dan juga ada tempat sabunnya guys. Juga ada cantelan baju biasanya di belakang pintu ini, ada cantelan baju. Ya, dibuat senyaman mungkin guys bagi tamu-tamu datang ke sini. Kalau di sini bedanya sama toilet tadi kan nggak ada klosetnya guys. Jadi kalau langsung pipis nggak apa-apa, nih langsung diguyur masuk ke lubang ini ya. Nanti masuk ke saluran pembuangan. Nah itu guys ya, jadi toilet dan kamar mandi itu juga sarana penting ya. Nah terus ini bos ini toiletnya yang ini nih dicat warna-warni guys biar indah. Toilet itu bukan hanya sekedar buat kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kotor ya, tapi minimal kan ya kalau orang mau selfie foto-foto di sini ya boleh ya, asal udah pakai baju atau celana tapi. Nah fasilitas yang berikutnya adalah musola guys ya. Mengingat mayoritas itu penduduk Indonesia adalah muslim dan tamu-tamu yang datang juga mayoritasnya muslim, maka harus ada sarana ini guys, musola itu wajib ada ya guys ya. Inilah musolanya bose guys. Ukurannya sendiri yang musola untuk sholat itu 6x6 guys, ditambah lagi dengan
emperannya ini sekitar 2,5 ya, hampir totalnya itu lebarnya sama panjangnya sekitar 10 kali 10 guys. Lumayan luas, ini bisa untuk menampung 50-an orang ya guys. Dan di depan sana itu ada tulisan tempat wudhu wanita. Nah, di situ sengaja bosnya dibuat tertutup ya, karena kan mungkin yang pakai hijab segala macam biar lebih aman dan nyaman. Di belakangnya ada kacanya guys, itu sebenarnya di situ ya. Ada kacanya, ada cantelannya. Jadi kalau mau wudhu di situ lebih aman dan nyaman bagi yang memakai hijab ya, atau wanita juga kalau misalkan mau wudhu terus kelihatan lengannya, kelihatan lehernya kan mungkin ada yang risih atau kurang nyaman. Nah, seperti ini guys, itu ada di dalamnya, tapi kita nggak usah naik ke atas ya guys. Ini musolanya sama bos ini dikonsep menggunakan bahan-bahan kayu. Ini adalah gebyok-gebyok sisa guys, kan bosnya di sini menyukai ala-ala joglo dan bangunan Jawa dah. Kita bosnya punya bahan-bahan. Nanti mungkin ada materi tersendiri untuk bahan-bahan perkayuan bosnya ya. Ini uniknya nih guys, ini bosnya masih mempertahankan pohon jati ya. Nanti ada di liputan tentang tanaman di lingkungan bosnya ya. Bosnya itu prinsipnya kalau tanaman atau pohon tidak mengganggu, ini masih bisa dipertahankan, tidak mengganggu. Jadi bosnya pertahankan ya, selama tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan ya biarkan saja. Ini pohon jati guys, sudah adalah dia lingkarnya sudah hampir 1 meter mungkin. Nah, sebelah situ itu tempat wudhunya pria guys ya. Kalau pria terbuka nggak apa-apa guys, itu ada 3 titik. Nah, untuk wudhu saya kira 3 titik udah cukup lah ya. Nah, ini emperannya juga dibuat seluas mungkin kan, tadi sekitar hampir 3 meteran ya. Kenapa kok sama bos itu dibuat emperannya sengaja banyak begini, kenapa coba? Karena restoran bos ini kan biasa menampung ratusan orang ya guys ya. Jadi kalau mungkin ada yang antri sholat, bisa duduk di emperan ini, atau setelah sholat pengen layah-layah atau bersantai di emperan musola ini juga enak dan adem guys ya, atau sambil mau ngecas-ngecas atau nunggu temennya di musola, jadi cukup nyaman guys untuk tamu itu ya. Untuk fasilitas yang berikutnya yang harus ada ya pas sholatan ya guys ya, dan sebenarnya dipisah juga ada guys untuk tempat sholat pria dan wanitanya. Dimana ya guys ya, itu fasilitas tentang musola yang harus ada di sebuah rumah makan atau resto. Oh ya guys, menyambung tentang parkir ya guys, sebenarnya juga disediakan tempat parkir khusus motor guys ya, untuk membuat nyaman juga yang tamu-tamu menggunakan sepeda motor. Karena kalau tidak dikasih khusus motor, nanti diselipin di mobil-mobil, itu selain merepotkan tamu ya, nanti juga dari sisi keamanan juga nanti kurang guys ya. Kalau bos ini ada 3 tempat parkir motor guys, yang di sana tuh, yang di jauh ya, sorry guys ya, sana, kemudian ini guys ya. Nah, ini untuk motor pegawai ini guys, jadi pegawai dikasih sendiri guys, jadi ada tempatnya sendiri, tidak asal sembarangan parkir, nggak boleh. Dan yang ketiga di depan musola itu guys ya, nah depan musola sana tuh, ini juga area parkir motor. Jadi sengaja diberikan khusus parkir motor juga guys ya, untuk tamu pelanggan yang menggunakan motor. Mungkin itu saja guys ya, liputan dari Bose mengenai fasilitas pendukung sebuah resto ya. Fasilitas pendukung maksudnya ya itu sebaiknya ada, karena sebagai pendukung ya, tidak wajib, tapi kalau menurut Bose ya malah memang harus ada ya. Itu guys, selain fasilitas yang lain ya, fasilitas yang lain kan nanti mencakup ruang untuk tamu pelanggan, melayani makanan, dapur dan sebagainya. Tapi ini faktor-faktor atau fasilitas pendukung yang harus dimiliki jika rekan-rekan mau membuat resto. Demikian ya guys ya, liputan kali ini. Liputan yes, pokoknya inilah ya konten video kali ini. Stay tune guys, nanti kita ikuti untuk bahas-bahas yang lain lagi ya di channelnya Bose Resto. Salam sehat selalu, wassalamualaikum dan hidup Madang.